Dan menurut saya statement yang di media yang sudah mencuat sebelumnya menuduh saya rentenir itu sangat tidak manusiawi. Karena statement itu tidak pernah saya ungkapkan dari awal. Justru pihak saudari G sendiri yang berucap kepada saya akan memberi kompensasi sebanyak itu. Sebenarnya proses permasalahan ini itu mencuat dari sekitar bulan Juni 2022. Saya dengan saudari B ada sebuah kerjasama proses jual beli tanah kapling. Waktu itu saudari G mengaku bahwa yang bersangkutan itu adalah developer atau pengembang dari tanah kapling tersebut kepada saya. Untuk awal mulanya lokasi tanah kapling tersebut di daerah di Klopo Dulu. Waktu itu bilangnya saudari G kepada saya, mengakunya bahwa itu proses tanah kapling itu proses finishing atau pelunasan saja. Setelah saya menanam sejumlah uang atau modal kepada saudari G, waktu itu saudari G langsung berbicara kepada saya atau menjanjikan sebuah dari hasil kerjasama tersebut, modal awal yang saya tanamkan untuk tanah kapling tersebut akan dikembalikan 100% beserta keuntungan satu bidang tanah kapling. Monggo untuk lokasinya silahkan ibu pilih sendiri. Saat itu tidak terbesit sedikit pun dari saya untuk curiga atau menaruh negatif thinking ya, karena saya rasa namanya proses kerjasama mungkin dia sudah melakukan hal ini berulang kali seperti itu, dan saya rasa ya sebagai pemain baru mungkin harapannya saya semua berjalan dengan lancar. Seiring berjalannya waktu, karena pada awalnya beliau menjanjikan mungkin sekitar 2 bulan lagi bisa balik modal Bu. Ya saya tunggu. Setelah 2 bulan, sebulan, 3 bulan, saya coba pantau konfirmasi ulang ke yang bersangkutan. Sampai tahap sejauh mana Bu proses pengembangan tanah kapling tersebut? Katanya proses seperti itu. Hingga akhirnya, kesepakatan tersebut berakhir tanggal 25 Desember 2022. Menjelang Desember awal, November awal, saya coba untuk konfirmasi lagi ke sekian kalinya, itu ternyata susah untuk ditemui. Atau perkiraan mulai Oktober November itu sudah mulai sulit sekali untuk saya temui kayak gitu. Akhirnya Desember pas jatuh tempo pelunasan, saya tambah kesulitan lagi untuk menemui yang bersangkutan. Sebelum saya ini juga ada peristiwa lagi sekitar Oktober November, dia juga punya hutang sama saya, hutang tunai sebanyak dua kali transfer ke dia. Waktu itu dia menjanjikan saya bahwa uang pinjaman yang dia kasihkan ke saya, yang saya kasihkan ke dia, akan dia kompensasi sebesar 1 juta rupiah setiap minggunya. Itu ada dua utang ya, jatuh temponya ada 1 minggu dan 2 minggu. Waktu itu saya tidak pernah sama sekali untuk meminta kompensasi apapun. Itu keluar dari statementnya Bu Yuliani tersendiri, bahwa yang bersangkutan bersedia untuk membayar atau memberikan sebuah kompensasi sejumlah uang yang dia berikan kepada saya nanti. Dan menurut saya statement yang di media yang sudah mencuat
sebelumnya menuduh saya rentenir itu sangat tidak manusiawi. Karena statement itu tidak pernah saya ungkapkan dari awal. Justru pihak saudari G sendiri yang berucap kepada saya akan memberi kompensasi sebanyak itu. Waktu itu saya juga mempertegas dan memperjelas lagi, apakah jenengan sadar, jenengan ngomong seperti itu konsekuensinya apa? Ya Bu, saya sadar, saya akan memberikan kompensasi seperti yang saya ucapkan ini dan tertuang di surat perjanjian tersebut. Hingga sampai saat ini semuanya tidak pernah terrealisasi sama sekali. Sehingga akhirnya waktu awal sekitar awal Januari, tanggalnya saya agak lupa ya, saya membuat surat somasi ke saudari G. Mbak, bagaimanakah kewajiban jenengan terhadap saya yang sudah melewati masa temponya? Tidak direspon sama sekali. Hingga akhirnya saya memberanikan diri melakukan gugatan secara perdata melalui kuasa hukum saya yang sebelumnya di pengadilan negeri. 2 kali sidang. Setelah itu dinyatakan dari majelis untuk merevisi materi gugatan tersebut. Saya makin tambah penasaran. Akhirnya saya memberanikan diri survei lagi, merunut ceritanya, yang punya tanah ini siapa, sampai mendatangkan ke pihak desa, sampai sejauh mana proses pengembangan atau coupling tersebut. Ternyata coupling tersebut sama sekali tidak pernah berizin, matur ke desa juga tidak pernah. Terus yang pemilik tanah tersebut belum menerima pelunasan uang yang dari harga kesepakatan tersebut. Terus sempat nggak dari pihak yang punya tanah itu untuk mencoba konfirmasi ke yang pembeli tersebut sampai kapan mau dilunasi, padahal di jual beli tersebut akan dilunasi bulan Januari 2023. Ternyata belum sama sekali. Yang membuat saya tambah makin bertanya-tanya dan makin merasa perlu waspada lagi. Ternyata yang punya tanah ini tidak diikutkan di proses penandatanganan akte jual beli tersebut, malah orang lain, dan salah satunya ada saudari J tersebut di situ. Dan posisi saudari J di situ hanya sebagai saksi, bukan pembeli. Dugaan tersebut makin menjadi saya bertanya-tanya, siapakah Y ini sebenarnya? Ngakunya developer. Ternyata dia di proses jual beli ini sesuai dengan kwitansi tersebut dia hanya sebagai saksi, di mana sebagai saksi ternyata dia hanya sebagai broker, bukan developernya.